Selamat malam semuanya. Kita masih berada di tahun jubileum. Tahun jubileum itu sampai kapan? Ada yang ingat? Lupa ya? Sampai Januari 2026. Masih lama atau tinggal sebentar? Masih lama. Masih 6 bulan lebih. Kita berusaha untuk menghidupi semaksimal mungkin, tentu sebatas yang bisa kita buat. Kalau saya melihat aktivitas yang dilakukan dalam rangka tahun jubileum, rasanya kok perlu kita melihat kembali sebenarnya apa yang diharapkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus dengan mengadakan tahun jubileum. Kalau kita mau mengenai apa yang diharapkan, paling mudah adalah kita harus mempelajari dokumen kegembalaan tahun jubileum yang memang dibuat oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Dokumen itu namanya Spes Non Confundit. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mempelajari itu, maka kita akan dibantu untuk melihat apa saja yang perlu diperhatikan dalam rangka menghidupi tahun jubileum 2025. Kelompok ini pernah mengadakan bedah kegembalaan tahun jubileum. Nah, kita berusaha. Sebenarnya apa sih yang paling mendasar yang diharapkan pada tahun jubileum? Yang paling dasar yang diharapkan adalah kita menyadari bahwa gereja kita itu peziarah. Ada masa di mana gereja itu sangat ditekankan sebagai institusi. Dan kalau itu yang ditekankan, maka memang lalu kemudian yang kuat, yang terasa itu adalah aspek kepengurusannya, aspek strukturnya. Nah, sekarang Bapak Suci itu melihat dan menekankan sisi lain. Yang dilihat adalah gereja itu peziarah, orang-orang yang sedang berjalan. Jadi di tahun jubileum ini kita menghayati hidup kita itu adalah peziarahan. Menjalani hidup berarti menjalani peziarahan. Lalu yang juga penting di sana adalah orang harus mau jeda. Orang harus mau berhenti untuk merefleksikan perjalanan yang sudah ditapaki dan perjalanan yang masih akan ditapaki. Dan refleksinya itu dengan menggunakan kacamata Yesus yang adalah Porta Santa, yang adalah pintu suci. Dan itu diambil dari Injil Yohanes, di mana Yesus berkata, "Akulah pintu." Maka di tahun jubileum ini sebenarnya yang juga direkomendasikan itu adalah mengadakan retret atau rekoleksi atau pengajaran rohani meskipun sederhana. Ada yang lama, ada yang sebentar. Salah satu yang direkomendasikan adalah menjalani itu. Ini sebagai sarana untuk merefleksikan. Ini sebagai sarana untuk melihat perjalanan yang sudah ditapaki dan perjalanan yang masih akan ditapaki, tetapi melihatnya itu dengan menggunakan kacamata Yesus sebagai Porta Santa, pintu suci. Halo. Anjingnya ramah ya. Nah, jadi di perjalanan ini kita lihat, saya sebagai orang Katolik, saya sebagai anak, saya sebagai istri, saya sebagai suami, saya sebagai kakek, saya sebagai nenek, saya sebagai anggota gereja, sebagai umat, sebagai pengurus, dan lain sebagainya. Semuanya dilihat tapi dengan menggunakan kacamata Yesus.
Apakah semua itu saya jalani berdasarkan bimbingan Yesus atau justru bimbingan Yesus saya abaikan? Begitu juga yang akan dijalani, karena kita perjalanannya kalau melihat kan masih sehat-sehat ini ya, masih sehat-sehat. Jadi kita nampaknya juga masih akan menjalani hari-hari berikut. Bahkan di dalam dokumen kegembalaan Bapak Suci itu kita sadarkan perjalanan kita itu panjang, karena sampai Kristus Raja semesta alam, sampai kedatangan Yesus yang kedua untuk melakukan pengadilan. Yang diadili adalah sejauh mana kita setia terhadap Yesus yang adalah Porta Santa, pintu suci. Kalau melihat waktu yang masih 6 bulan kira-kira, itu kan masih panjang. Maka kalau saya boleh memberikan masukan, tapi masukan saya ini dasarnya adalah spes non confunded. Nah, kalau saya pelajari itu, maka saya mengusulkan baik kalau diadakan rekoleksi. Orang itu jangan berjalan terus. Orang itu juga harus ada waktu untuk berhenti merefleksikan perjalanan. Belum lama, hari Selasa kemarin, saya tuh memberi bersama Pak Andri bagi umat di stasi Sukamulya. Lalu saya bagikan, harapannya adalah menjadi inspirasi supaya orang itu diingatkan, oh iya ya, rasanya seperti ini perlu. Tapi saya nggak tahu sejauh mana orang itu mau belajar, sejauh mana orang itu mau menimba inspirasi untuk itu. Tapi yang pasti adalah yang juga sebenarnya direkomendasikan oleh Bapak Suci berkenaan dengan tahun jubileum adalah kita baik kalau juga mengadakan rekoleksi. Kalau retret kan terlalu lama. Orang disegarkan kembali mengenai peranan Yesus dalam perjalanan kita. Tadi di dalam Injil jelas, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saya ke sini awal-awal saya ke jalan buntu. Yesus bukan jalan buntu. Yesus adalah jalan yang benar dan menyelamatkan. Dan itu dirumuskan oleh Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bukan jalan buntu, Yesus bukan jalan yang menyesatkan, tapi jalan yang benar, yang menghantar pada hidup, yang menghantar pada keselamatan. Baiklah kalau ini juga menjadi bahan untuk merenungkan perjalanan sebagai apapun. Kelompok ini pernah mengadakan retret? Belum pernah. Pernah mengadakan rekoleksi? Belum pernah. Saya kira baik. Baik. Mau yang berbayar atau mau yang gratis? Kalau berbayar ya pakai pastor luar. Kalau yang gratis ya pakai pastor lokal. Bebas, terserah. Tapi yang terpenting itu adalah mari kita gunakan tahun jubileum sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Masih ada waktu kurang lebih 6 bulan. Kalau saya ngobrol sama umat, kalau saya mencermati umat, ternyata untuk refleksi tidak sedikit yang masih perlu dibantu. Enggak semua umat mampu refleksi. Apalagi sekarang sudah ada HP, enggak tahan diam. Begitu duduk pegang HP, bahkan pegang HP sampai ketiduran. Begitu bangun HP-nya kemana? Dicari. Kan sekarang seperti itu kan umum. Begitu duduk nggak bisa diam. Jadi sekarang itu banyak aktivis. Kita nggak mau menyalahkan, tetapi kita melihat memang betul. Makin hari makin terasa bahwa ternyata untuk merefleksikan perjalanan umat itu juga masih perlu dibantu. Nah, rekoleksi yang hanya 1-2 jam itu sebenarnya juga bermanfaat untuk para umat. Kalau wilayah sini itu melakukan, itu berarti
wilayah sini sudah menjadi tanda harapan. Tanda harapan itu yang juga cukup panjang dibahas oleh Bapak Suci. Kata lain dari tanda harapan adalah aksi sosial. Tapi ini bukan aksi sosial dalam bentuk sembako ya. Tapi ini aksi sosial dalam bentuk membantu umat, memfasilitasi umat supaya banyak yang tertolong untuk merefleksikan perjalanannya, baik yang sudah maupun yang akan datang. Kalau ini dikerjakan, saya kira baik. Tapi ini hanya usul. Usul saya dasarnya adalah pes non confunded. Itu kegembalaan Bapak Suci berkenaan dengan tahun jubileum, supaya kita jangan terus berjalan saja, jangan kita berziarah terus. Justru Bapak Suci mengingatkan, peziarah yang sejati adalah ada saatnya berjalan, ada saatnya mandek, merefleksikan perjalanan. Mudah-mudahan dengan seperti itu sikap rendah hati kita terus terasah. Sikap rendah hati terhadap Porta Santa. Sikap rendah hati terhadap Yesus, termasuk Yesus yang tadi berkata, "Akulah jalan yang benar dan menyelamatkan."